Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat Islam, nikmat iman, insyaallah nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan seluruh nikmat itu mengantarkan kita semakin taat kepada Allah, dan mudah-mudahan nikmat itu bisa kita gunakan sebagai sarana agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa agar lisan ini tidak capek dan ringan saja untuk banyak-banyak sholawat. Terlebih kita sudah mendekati bulan puasa, mudah-mudahan lisan kita sangat ringan untuk banyak-banyak sholawat, yang dengan itu insya Allah kita akan selalu berada di dalam kebaikan-kebaikan insya Allah. Kita juga meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah agar diberikan husnul khotimah insya Allah, yang dengan itu mudah-mudahan menjadi jalan menuju ke surganya Allah insya Allah. Bapak Ibu sedaya, kita masih di Kaifatus Sholi, bagaimana tentang sholat kita. Sebelum saya menyampaikan materi lanjutan, insya Allah kemarin sudah selesai di bagian syarat sholat yang pertama, yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sebab-sebabnya sudah kita bahas insya Allah, mudah-mudahan masih diingat. Sebelum masuk ke syarat yang kedua, yaitu masuk waktu sholat, saya ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, sebagaimana saya dulu di pondok, di Mahat, selalu diingatkan tentang hal ini. Para asatid, para ulama mengingatkan agar kalau belajar itu selalu ada unsur belajar ikhlasnya. Selalu belajar ikhlas setiap hari. Senin belajar ikhlas, Selasa belajar ikhlas, Rabu belajar ikhlas, sampai Senin lagi ikhlas lagi. Karena kita tahu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan bi ibadati rabbih ahadan." Surat apa itu? Ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Dengan yang biasa Al-Kahfian. Meskipun ada fatwa katanya tidak sahih dalilnya, tetapi insya Allah yang rojih diamalkan setiap hari Jumat. Faman kana yarju, barang siapa yang yarju, berharap betul, liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya, artinya masuk surganya Allah, falyamal amalan sholiha, maka syarat pertama adalah beramal soleh. Syarat yang kedua, wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sampai kita meninggal membawa syirik, yang dengan sudah pelajari di kitab Tauhid bersama Ustadz Rasyid Hafidhullah Ta'ala. Kemudian falyamal amalan sholiha, kita berbekal dengan amal soleh, syaratnya pun dua pula. Amal soleh yaitu amal yang ikhlas karena Allah dan mutabaah. Ini diulang-ulang supaya nancep betul di hati kita, sehingga kita selalu bertanya, apakah ibadah kita termasuk amal soleh atau tidak. Syaratnya adalah tanyakan pada diri kita, ikhlas karena Allah atau tidak. Kemudian apakah kita mutabaah atau meniru Rasulullah atau tidak. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, persoalan ikhlas ini yang selalu harus ada dan diliputi dalam setiap pembelajaran kita, Bapak Ibu sedaya. Ini penting sekali. Karena apa? Tidak dikatakan amal soleh kecuali ikhlas karena Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, halakan nasu kulluhum illa ulama. Kata Imam Syafi'i, seluruh manusia itu akan binasa kecuali ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali
orang-orang yang berilmu. Wa halakal ulama kulluhum illa amilina. Semua orang berilmu pun akan binasa kecuali yang mengamalkannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa halakal amiluna kulluhum illa mukhlisin. Semua orang yang mengamalkan pun akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam amalnya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, sungguh ikhlas itu persoalan yang berat, Bapak Ibu sekalian. Dan ini penting sekali, karena Pak, memang tujuan kita kembali ke Allah. Makanya kalau kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillah, milik Allah lah kita. Wa inna dan sesungguhnya kepada Allah lah ilaihi raji'un kita kembali. Maka proses kehidupan kita sesungguhnya proses kembali, Bapak Ibu sedaya. Maka di antara kendaraannya adalah amal soleh yang diliputi dengan ikhlas. Maka selalu takar sholat kita ikhlas karena Allah atau tidak, zakat kita ikhlas karena Allah atau tidak, kita duduk seperti ini ikhlas karena Allah atau tidak. Itu menjadi penting, Bapak Ibu sekalian, karena semua itu akan ternilaikan amal soleh yang menjadi syarat bertemu dengan Allah, syarat masuk surga ketika ada unsur ikhlas di dalamnya. Maka kita belajar sholat ini, fondasi ini jangan dilupakan, Bapak Ibu sekalian. Lantas bagaimana kita mengukur ikhlas atau tidak? Pelajaran tentang ikhlas yang menjadi syarat la ilaha illallah yang keenam yang sudah lewat kita pelajari itu, di antara muhasabahnya adalah di antara muhasabah dengan ikhlas atau tidak adalah yang pertama cirinya, Bapak Ibu sedaya. Ini jangan perhatikan betul. Ini kelihatannya ringan tapi berat pelaksanaannya. Cirinya adalah ketika kita mampu menyempurnakan ibadah kita walaupun kita sedang sendirian, Bapak Ibu sedaya. Kalau ini ada di dalam diri panjenengan, insya Allah jenengan punya unsur ikhlas. Jenengan sholat jadi imam, bacaannya 1 halaman, sholat tahajudnya minimal 1 halaman, itu baru agak-agak ikhlas itu. Kalau kita melaksanakan jadi imam, bacaannya panjang, giliran sholat tahajud, inna a'tainakal kautsar, ini masalah. Karena apa? Sesungguhnya orang ikhlas itu adalah orang yang ketika dia sendirian, justru dia memaksimalkan, mengoptimumkan ibadahnya. Maka mari kita tanya pada diri sendiri, kita termasuk begini atau tidak? Jenengan sholat malam tadi, apakah lebih panjang dari sholat ketika berjamaah? Ini juga jadi soal. Apakah sholat panjenengan ketika ramai dan ketika sendirian berbeda? Minimal harusnya sama, minimal sama. Maka Bapak Ibu sedaya, sebagaimana para ulama sebutkan, di antara contoh ikhlas itu seperti ibadahnya penggembala kambing, sholatnya penggembala kambing, Bapak Ibu sedaya. Kita tahu nggih, penggembala kambing kalau di Saudi itu kan jauh tempatnya, orang-orang Badui, orang-orang yang jauh dari perkotaan. Kalau dia di sana tegak sholat, yakinlah itu insya Allah sholatnya ikhlas karena Allah. Nggak mungkin kan dia minta penilaian dari kambing-kambingnya, ya enggak? Gini Bang, saya bukan bermaksud menganggap orang lain jadi kambing, bukan. Tapi bahwa orang yang menggembala kambing itu dia sholat tegak, ya karena Allah, Bapak Ibu sekalian. Betul-betul berharap penilaian dari Allah saja. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di antara muhasabah sholat kita termasuk ikhlas atau tidak adalah cirinya adalah masihkah kita termasuk orang yang mau menerima nasihat atau petunjuk atau tidak. Kenapa? Ikhlas itu proses menuju Allah, ilaihi raji'un, Bapak Ibu saudara. Kita proses pulang.
Yang namanya proses pulang itu kan butuh jalan, Bapak Ibu Sedoyo. Dan kita harus tahu persis jalan kita betul sampai ke Allah. Maka orang yang ikhlas itu orang yang selalu membuka dirinya untuk belajar, karena khawatir jalannya keliru, sehingga dia update terus ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan wajiblah buat setiap muslim, likuli muslimin wa muslimatin, untuk thalabul ilmi. Karena memang itu ciri menuju ikhlas, Bapak Ibu Sedoyo. Tidak kemudian dia mengatakan saya sudah tahu seluruhnya kok. Ini masalah, Bapak Ibu Sedoyo. Bahwa saya sangat menghargai panjenengan sesepuhan, masih mau duduk seperti ini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dirahmati hati panjenengan dengan ikhlas. Orang yang menuju Allah, orang yang lurus ingin dengan mendekat kepada Allah, orang yang ingin dekat sekali dengan Allah, biasanya kondisinya membuka diri untuk banyak belajar, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Khawatir keliru jalannya. Kemudian yang ketiga, muhasabah kita sebelum kita belajar sholat dilanjutkan. Yang ketiga, ciri ikhlas ini mafhum, mudah diucapkan tapi prakteknya berat sekali. Tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Bapak Ibu nih, ini penting ya. Tidak ingin menonjol, tidak suka dipuji. Ini ciri ikhlas. Kalau kita masih suka dipuji, menjadi berbinar-binar karena pujian dan bersemangat karenanya, kemudian sebaliknya kalau dicela kemudian kita turun semangatnya, ini masalah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kan ngimami misalnya, Mas apik men sampean leh ngimami hari ini, besok tambah semangat. Sebaliknya ketika dibilang, lah jenengan kok tajwidnya berantakan banget toh Mas, sok ngimami moh wegah. Ini masalah, Bapak Ibu Saudara. Okay? Sesungguhnya orang yang ikhlas itu orang yang ketika dipuji dan dicela enggak ngaruh terhadap semangatnya. Maka perhatikan betul nih muhasabah yang ketiga ini. Bapak Ibu Saudara, apalagi zaman sekarang itu zaman dimana orang menyebut sebagai peradaban riya. Sekarang lah zaman inilah Bapak Ibu Saudara, kita itu di zaman yang disebut sebagai peradaban riya. Kenapa? Di mana-mana harus ada buktinya. Kalau nggak ada video dan fotonya katanya hoax. Gini bang, ke barang yang Dimas, barang yang Jakarta di foto nih, di videomu, kan gitu. Sehingga para ulama saya menyebut, ada istilah baru namanya FOMO. FOMO itu fear of missing off. Jadi orang itu pengennya kelihatan terus. Orang pengennya kelihatan terus. Bayangin, kita mau berangkat ke masjid cekrek, saya berangkat sholat subuh jadi status. Di depan sendiri cekrek, aku nang soft pertama loh. Pernah nggak lihat kayak gitu? Sering banget kayak gitu. Subhanallah. Zaman sekarang memang zamannya seperti itu. Maka mari kita lihat, kita muhasabah. Termasukkah kita termasuk orang yang ingin menonjol, ingin dipuji, ingin dilihat? Kalau iya, jangan-jangan kita termasuk bukan orang yang ikhlas karena Allah. Bahwa kita dipuji karena kebaikan itu terserah. Orang yang ingin dipujinya di hadapan Allah, dia ingin palingnya di hadapan Allah, paling baik di sisi Allah, paling panjang di sisi Allah, itu iya. Kalau kemudian dengan itu mendapatkan pujian dari orang, itu bukan target kita. Dan biasanya orang yang karena Allah itu biasanya dapat pujian memang. Bagaimana tidak? Ingin dinilai orang aja maksimal, apalagi ingin dinilai oleh Allah. Orang yang tahajudnya karena Allah, dia akan lebih panjang pasti, karena ingin yang paling di sisi Allah. Karena paling di sisi Allah, maka manusia akan mengatakan dia paling. Tapi paling oleh manusia itu bukan target kita, maksudnya Bapak Ibu Saudara. Pahami maksud saya ini? Jenengan ceramah ya sebaik mungkin, bukan karena ingin penilaian orang, tapi penilaian Allah. Karena ingin dinilai oleh Allah, pastilah optimum, nggak mungkin enggak. Malu sama Allah. Efeknya orang memuji kita. Pujian itu bukan target kita, nggak ngaruh. Pahami Bapak Ibu nggih? Ini muhasabah yang ketiga. Yang keempat, selalu muhasabah diri setiap waktu. Cirinya apa? Tidak selalu merasa
sudah paling benar, sudah paling hebat, sudah paling pinter, sudah paling. Kalau ini ada dalam diri kita, masalah. Saya sholatnya sudah paling bener, sing liyane mbuh-mbuhan. Saya sudah paling rajin satu RT. Ini masalah Bapak Ibu sedaya. Maka pastikan ini terhindar dalam diri kita Bapak Ibu sedaya, supaya kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang kelima, dikatakan ikhlas seseorang insya Allah lebih suka melakukan ibadah yang sifatnya rahasia. Kalau jenengan ibadah rahasianya lebih banyak jumlahnya, insya Allah jenengan termasuk orang yang sedang menuju ikhlas. Jenengan bangun malam lebih panjang, sholat mutlaknya sehari-hari lebih banyak, ini insya Allah termasuk orang-orang yang dibimbing menuju ikhlas. Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan ini ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan sholat kita itu juga memenuhi syarat yang 5 itu. Di antara sifat karakter ikhlas adalah dipuji dan dicela tidak mempengaruhi. Ini penting. Pokoknya dengan nanti kalau disemangati dan tidak disemangati kok nggak ngaruh, insya Allah jangan termasuk yang bisa menjaga diri untuk ikhlas. Orang yang ikhlas juga dia segera melupakan perbuatan baiknya yang sudah lewat. Ciri orang ikhlas itu memproduksi kebaikan baru, bukan mengingat-ingat kebaikan lama. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Aku wis sholat mau, aku wis tahajud mau bengi, enggak. Begitu selesai, hapus produksi kebaikan baru, produksi amal baru. Ini ikhlas Bapak Ibu sedaya. Kenapa hilang yang kemarin itu udah selesai. Jangan diingat-ingat, ben kowe 10 tahun yang lalu kowe tak silihi duit 10 yuto kelingan ra kowe. Ini masalah Bapak Ibu sedaya. Jadi di antara ciri ikhlas adalah dia memproduksi terus kebaikan baru lagi. Ini barusan kita subuh, mudah-mudahan ikhlas, nanti kita ketemu suruh ketemu lagi duha ketemu lagi duhur, gitu terus. Yang dipikir yang di depan dia memproduksi kebaikan baru, dan dia tidak terlalu berharap reward. Ya sudah, terserah Allah saja. Kita sholat di masjid lebih banyak pahala, ya sudah, itu terserah Allah saja. Urusan kita adalah mencari ridho Allah. Sudah, tutup bagian itu. Maka Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan muhasabah ini bisa menjadi bagian penting. Karena apa? Ingat, kita belajar sholat itu agar tanha anil fahsya'i wal munkar. Apalah artinya kita kemudian sholatnya rapih kalau kemudian ibadah kita nggak ikhlas karena Allah. Padahal ikhlas menjadi syarat seluruh ibadah dikatakan amal soleh. Yang amal soleh itu menurut surah Al-Kahfi ayat 110 adalah syarat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat panjenengan seluruhnya. Kita masuk ke materi sholat kita, yaitu di syarat yang kedua terkait dengan waktu sholat. Sholat akan menjadi sah ketika sudah masuk waktunya. Nah Bapak Ibu sedaya, ini panjenengan yang bergelut di dunia pendidikan pasti mengerti betul arti waktu. Kenapa saya pribadi sampai hari ini, andai ada orang menjual waktu dan bisa dibeli, saya beli Bapak Ibu sedaya. Waktu regane 10.000 tak tuku. Kenapa Bapak Ibu sedaya? Hari-hari berlalu, selalu tahu-tahu kurang belajar kita. Saya kadang-kadang kalau membuka-buka kitab seharian, tahu-tahu sudah sore, harus melakukan aktivitas lain, harus mengantar anak, harus kegiatan maisah dan lain sebagainya. Maka Allah menyebutkan secara khusus tentang waktu ini terkait dengan hubungan kita dengan Allah yang awalnya sebenarnya Allah ingin bertemu kita minimal 50 kali dalam satu hari, ya enggak? Isra Mi'raj kemarin di antara keterangannya adalah dulu awalnya perintah sholat berapa? 50 Bapak Ibu sedaya. Artinya setiap kurang dari setengah jam adzan itu masjid harusnya. Gini Bang nggih. Wong 5 wis berantakan ya diseket piye. Maka kemudian umat Nabi Muhammad SAW dikatakan setiap satu waktu bernilai dengan 10 waktu. Masya Allah.
isi ditawar yo kebangetan. Isi ditawar kebangetan. Maka sekali lagi Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya bagi orang mukmin itu sholat itu waktunya ditentukan. Kata-kata ditentukan inilah yang menjadi syarat mengapa sholat dikatakan sah ketika sudah masuk waktunya, karena ada ketentuan waktunya. Inilah yang namanya ibadah muqayyad dengan waktu. Ibadah ada dua nih. Ibadah yang mutlak, nggak ada terikat apa-apa, baik tempat, waktu, sifat, bentuk, dan lain-lain. Sementara sholat adalah ibadah yang muqayyad atau terikat dengan waktu. Seseorang bertanya kepada saya kemarin waktu habis pengajian, Ustadz, saya itu sekarang merubah jadwal. Biasanya saya birrul walidainan. Birrul walidainan setiap malam Jumat ba'da maghrib sampai isya. Gara-gara ada pengajian panjenengan, saya ikut pengajian jenengan, sehingga birrul walidainannya saya geser setelah ba'da asar. Apakah boleh ya Ustaz? Masya Allah. Saya tanya, birrul walidainan itu apa Pak? Dia menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang semuanya nggak ada tuntunannya. Tapi ya, saya juga nggak sebutkan langsung itu bid'ah, enggak. Saya sebutkan birrul walidain terbaik adalah istighfar untuk Bapak Ibu. Birrul walidain terbaik adalah bersedekah untuk Bapak Ibu, dan itu tidak muqayyad dengan waktu Pak. Bisa kapan saja, sak senenge panjenengan, sak longgare panjenengan, tiba-tiba angsal rezeki 1 juta, wis sing 500 tak lebokke atas nama ibu saya, atas nama bapak. Itu birrul walidain, dan tidak harus malam Jumat ba'da maghrib. Kapan-kapan boleh. Ternyata dia menyebutkan kenapa harus ba'da maghrib Jumat, karena dia baca Yasin untuk ibunya, itu maksudnya salah satunya. Ini ibadah yang terkait dengan waktu. Kita tahu haji misalnya muqayyad dengan tempat, harus di sana, nggak boleh di Gunung Kemupus, nggak boleh di sini kita tawaf, karena muqayyad dengan waktu. Maka sekali lagi, persoalan sholat ini adalah persoalan yang di sini bagus, masya Allah. Diundurkan seperti ini sebenarnya lebih aman, lebih aman, lebih aman insya Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apakah urusan sholat 5 waktu, perintah sholat 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran? Ditanya begitu nih Ibnu Abbas. Maka beliau menjawab, iya, ada di dalam Al-Quran. Hikmah terbaik persoalan keterangan waktu sholat di dalam Al-Quran terpisah-pisah di banyak ayat, Bapak Ibu Sedoyo. Para ulama menyebutkan diantaranya agar ketika kita murojaah Al-Quran ketemu perintah waktu di banyak ayat, harapannya kita tuh terus ingat sholat. Jadi kalau lihat tentang sholat khusus waktunya di dalam Al-Quran itu dibelencah-belencah di banyak ayat, Bapak Ibu Sedoyo. Belencah-belencah apa sebenarnya? Ya ditata di banyak ayat, maksudnya hadir di banyak ayat. Di antaranya Bapak Ibu Sedoyo adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-238. Jadi nanti buka Quran surah Al-Baqarah ayat ke-238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, kita disuruh menjaga as-sholawati di situ. Kata-kata lafal as-sholawat adalah bentuk jamak yang menunjukkan jumlah lebih dari 3. Kemudian dikatakan wasolatil wusta. Ini yang disebut sebagai sholat asar. Maka berhati-hatilah dengan sholat asar. Sholat wusta, sholat yang di tengah. Wusta itu tengah. Itu disebut oleh para ulama adalah sholat asar. Maka ada banyak redaksi terkait waktu sholat asar ini luar biasa, Bapak Ibu Sedoyo. Redaksi terkait dengan sholat asar itu luar biasa. Karena apa? Ada kekhususan di situ juga. Di sini disebutkan, jagalah sholat kita yang 5 waktu, wasolatul wusta, dan sholat wusta, sholat yang di tengah, dan laksanakanlah dengan khusyuk karena Allah.
Nah, ini diantara dalil tentang sholat 5 waktu kita. Kenapa as-sholawat itu lebih dari 3? Kemudian ada penyebutan al-wusta tengah, berarti nggak mungkin. Kalau ada al-wusta, ada tengah, berarti kan nggak mungkin genep, ya nggak? Papat enten genepnya mboten, ganjilnya mboten, enten tengahnya mboten. Angka 4 ada tengahnya nggak? Nggak ada di sini kok tengahnya. Menjadi ada tengahnya kalau 5. Malah kalau menyebut di antara dalil kenapa 5 ini diantaranya karena ada penyebutan wusta di tengah, yaitu sholat asar, berarti masih ada 2 yang lain diapit oleh 2 yang lain, jadi 5 totalnya. Nanti ini diterangkan di ayat-ayat lain tentu saja mengapa 5. Mengapa 5. Khusus misalnya sholat asar, saya sebutkan tentang sholat asar waktunya, tentang sholat asar. Ada 3 hadis utama terkait dengan waktu sholat asar. Di antaranya sekali lagi, sholat muqayyad dengan waktu, maka berhati-hati dengan waktu. Di antaranya Rasulullah menyampaikan dari Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Abu Qatadah, Rasulullah menyampaikan bakiru bisolati fi yaumil ghaim, fa innahu man taraka salatil asri faqad habitu amaluhu. Kata Rasulullah, bersegeralah melaksanakan sholat asar ketika di hari mendung. Sesungguhnya seseorang yang meninggalkan sholat asar faqad habitu amalihi, maka terhapuslah amalnya. Subhanallah. Ini tentu saja kata-kata terhapus amal itu beda dengan karena syirik, berbeda. Ada yang menyebut hari itu amalnya hilang. Subhanallah. Seseorang yang meninggalkan sholat asar berarti dia menyia-nyiakan waktu sholat asar, maka sesungguhnya faqad habitu amalihi, maka amalnya hapus. Bayangin Bapak Ibu sedaya, sampai pun yang dicontohkan oleh Allah ketika menerangkan tentang agungnya sholat, sebagaimana saya pernah terangkan kepada penjenengan di surat Shad ayat ke-30 sampai 33, kisahnya Sulaiman. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman, ku berikan kepada Sulaiman hadiah yang agung, nikmat yang agung berupa kepada Daud berupa anak bernama Sulaiman. Mengapa dia dikatakan nikmal abdu innahu awwab, kata Allah. Mengapa dia menjadi nikmat buat Daud alaihissalam? Karena Sulaiman alaihissalam itu dikatakan awwab. Awwab itu taatnya banget, gitu toh, itu awwab itu. Taat jansa, taatnya itu Sulaiman alaihissalam. Maka pantas dia punya kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan setelahnya. Kerajaan terbaik yang pernah ada di dunia adalah kerajaannya Sulaiman, karena menguasai, bahkan jin pun dikuasai atas izin Allah. Dia adalah nikmat yang agung, nikmal abdu innahu awwab, kata Allah. Maka kalau jenengan kok diberi putra taatnya kepada Allah luar biasa sebagaimana ini, Masya Allah. Kenapa disifati menjadi orang yang taat banget? Di ayat ini dikatakan il urido alaihi bil asyi safinatul jihad, kata Allah. Ingatlah ketika diberikan kepada Sulaiman, diperlihatkan kepada Sulaiman alaihissalam terhadap kuda yang diam ketika berhenti, nggak berisik. Jadi musuh nggak ngerti maksudnya, suruh diem, yo diem tenan itu kudanya. Dan ketika berlari dia larinya sangat kenceng, artinya ini kuda hebat banget maksudnya. Sehingga kecintaan Sulaiman alaihissalam terhadap kuda itu sedemikian dahsyat. Nek cara zaman siki mbok menawa apa? Lamborghini mungkin ya. Ya pokoknya barang mahal yang bagus banget gitu lah kira-kira. Kemudian apa yang terjadi? Faqala, kemudian Sulaiman berkata di ayat ke berikutnya, faqala inni ahbabtu hubal khair an dzikri rabbi hatta tawarraj bil hijab. Kata Sulaiman, sungguh aku sangat suka tuh hubal khair an dzikri rabbi, karena kecintaanku terhadap kuda-kuda itu, karena zaman sekarang karena cinta kita terhadap dunia kita, rumah kita, apapun unsur-unsur dunia, cintanya kita sampai kemudian tawarraj bil hijab, sampai kemudian
kuda-kuda tuh hilang, terhijab. Tiba-tiba datang waktu maghrib, bil asyi, itu waktu asar ini. Bil asyi safinatul jiyad. Ini ujian kepada Sulaiman waktu asar, Bapak Ibu Sedaya, waktu asar. Makanya waktu asar itu hati-hati. Saatnya diangkat dan pergantian malaikat siang dan malam. Dilaporkan, sedang apa hambaku? Oh, Pak Pardi lagi sholat, ya Allah. Allah bertanya bukan tidak tahu, hanya untuk memberitahu kepada kita. Maka hati-hati dengan waktu sholat asar. Kemudian ketika itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam? Mengapa dikatakan taatnya sedemikian kepada Allah? Rudduha alai, panggil lagi tuh kuda-kuda ke saya. Watafiqo mashang bisuki wal a'na, kata Sulaiman. Kemudian dipotong kaki dan lehernya. Zaman saya kira Lamborghini dibakar, kira-kira begitulah. Gara-gara kecintaan terhadap dunianya membuat kehilangan satu sholat asar. Rela mengorbankan puluhan miliar kalau zaman sekarang berarti. Satu kuda 100 juta, berapa nilainya itu? Masya Allah, Bapak Ibu Sedaya. Inilah kalau kita mengerti tentang persoalan waktu sholat, bahwa sholat itu ditentukan waktunya. Maka menyia-nyiakan lewat waktu itu mengerikan sekali. Ini diantara keutamaan sholat asar. Tentu saja ini saya sebutkan satu-satu sejak sholat duhur, karena sholat pertama antara Nabi Muhammad SAW dengan Jibril alaihissalam adalah sholat duhur. Sholat duhur. Jadi di hadis tentang waktu sholat pertama adalah sholat duhur. Jadi sekali lagi, bersegeralah melaksanakan sholat asar. Ini antara sunnah menyegerakan sholat asar, khususnya kalau hari mendung, khawatir jenengan itu kelewat maksudnya. Kemudian di antara bahaya lain meninggalkan atau meremehkan waktu sholat asar. Sagoluna anis sholatil wusta sholatul asri, kata Rasulullah. Mana Allaha kuburohum wa ajwafahum au buyutahum naron. Ini kisahnya di perang Ahzab, Bapak Ibu Sedaya. Mereka menyibukkan kami, mereka itu musuh-musuhnya kaum muslimin. Mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Ini dalil diantara mengapa dikatakan wusta di dalam ayat tadi Al-Baqarah 38 sebagai sholat asar. Mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Kata Rasulullah, semoga Allah memenuhi kubur mereka, perut mereka, dan rumah mereka dengan api. Subhanallah. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau panjenengan nggak berhati-hati dengan waktu sholat asar, kata Rasulullah, sok silahkan nanti perut panjenengan, naudzubillah, rumah panjenengan, kubur kita penuh dengan api. Makanya berhati-hati dengan sholat asar. Saya belum sampaikan teknis waktunya. Saya ingin sampaikan pada panjenengan motivasi terkait dengan waktu. Kemudian dalil dari riwayat Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man fatathu sholatul asri faka'annama watiro ahlahu wa maluhu." Sing sinten kemawon meninggalkan sholat asar koyo-koyoto faka'annama watiro, kehilangan keluarganya dan hartanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau panjenengan kehilangan sholat asar itu seperti jenengan kehilangan seluruh keluarga dan seluruh harta. Koyo wong tiba-tiba mulih teng Turki, ngerti-ngerti umay ambruk kabeh, anggota keluarganya meninggal semua, jenengan delek-delek dewean. Begitulah kira-kira orang yang kelihatan kehilangan sholat asar, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ada seorang jamaah yang begitu, dia di luar kota pulang ke Jogja waktu itu 2006, keluarganya meninggal semua, bayangin. Keluarganya meninggal semua gara-gara gempa. Rasanya bagaimana? La ilaha illallah. Dan disifati seperti itulah orang yang kehilangan sholat asar. Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan pagi ini kita belajar nih. Persoalan teknis waktu saya kira jenengan sekarang udah dipandu oleh ini begitu mudah. Meskipun dalilnya sangat panjang itu menentukan waktu, dan ada hikmah-hikmah pula yang bisa diambil. Tapi yang ingin saya sampaikan pada panjenengan diantaranya adalah hal-hal terkait dengan penghargaan ketika sudah datang waktu sholat. Itu benar-benar kita hargai betul. Kenapa? Ini ketentuan dari Allah terkait dengan sebuah ibadah yang muqayyad dengan waktu. Artinya kalau sudah lewat waktu itu ya sudah,
nggak kembali lagi. Asar yang kemarin ya sudah kemarin. Tidak mungkin kita kembali ke asar yang kemarin. Tidak mungkin kita kembali ke subuh yang tadi. Adanya nanti suruk, adanya nanti duha, yang lewat selesai. Dan itu sudah ditulis, yang tidak bisa dirubah lagi. Karena nyatanya kita nggak bisa balik ke situ lagi. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Masya Allah. Makanya persoalan belajar waktu aja kita tuh kadang-kadang suka nangis. Apalagi kalau ke takdir, kemudian di sebuah keadaan di mana kita harus mepet-mepet sholatnya, tahu-tahu sudah jam sekian, tahu-tahu sudah jam sekian. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Maka mintalah rahmat kepada Allah dalam bentuk waktu yang barokah, dalam bentuk waktu yang barokah. Apalah artinya kita diberi waktu kalau waktunya nggak barokah. Di antara bentuk barokah adalah kita menjadi orang yang awab, orang yang selalu taat sebagaimana Sulaiman alaihissalam. Maka kita pun pengen betul punya generasi yang generasinya adalah generasi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita mengangan-angan anak kita menjadi pejabat. Ya tentu saja baik-baik saja, mau jadi polisi kah, mau jadi apa, silakan saja. Tapi instrumen taat itu harus nempel di dia. Karena bentuk penghargaan Allah terhadap hamba itu ketaatannya. Mana sekali lagi jangan buka surah Shad ayat ke-30 sampai 33 tentang kisah Sulaiman alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, tentang waktu sholat asar itu ada 3 hadis. Tentang waktu sholat asar ada 3 hadis. Hadis yang pertama itu adalah dari Jabir bin Abdillah ketika Jibril alaihissalam menjadi imam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar pengetahuan saja nih, karena jangan balik ke situ lagi masalahnya. Ini sekedar pengetahuan saja. Karena kita belajar, kita harus tahu sejarahnya. Ja'a Jibrilu alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina zalat syams, ketika matahari sudah tergelincir sedikit dari tengahnya, sedikit menuju ke tenggelamnya. Faqala kum ya Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan, berdiri wahai Muhammad. Kemudian fasoli duhri. Maka kemudian sholatlah sholat duhur. Ini menjadi dalil bahwa waktu duhur adalah waktu zawal, di mana kita sudah di tengah-tengah. Misalnya satu hari itu misalnya 12 jam, maka di tengah-tengahnya di jam ke-6 persis inilah di tengah-tengah. Kemudian ketika geser sedikit salat syams, maka itulah waktu duhur. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kum ya Muhammad, berdiri Muhammad, laksanakan sholat duhur. Hina malat asam suma makasa hatta idakana fai'ur rajuli mislahu. Kemudian Rasulullah berdiam sampai kemudian datang waktu di mana bayangan seseorang sama dengan dirinya. Kemudian dikatakan Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad, faqalakum ya Muhammad, berdiri ya Muhammad, fasoli asra, sholatlah asar. Ini menjadi dalil bahwa waktu sholat asar adalah dimulai ketika bayangan sudah sama dengan kita. Geser sidik, maka itulah waktu sholat asar. Suma ma'asa hatta idza ghabat asyams ma baina hadaini waqtun kullahu. Kemudian Rasulullah berdiam lagi sampai kemudian matahari tenggelam. Rasulullah melaksanakan sholat maghrib. Ini menjadi dalil tentang waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua terkait dengan sholat asar, waktunya adalah dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, di hadis riwayat Muslim nomor 612. Kalau jenengan mau buka, nek gelem buka. Tapi sekarang gampang ya, buka lewat internet kan bisa. Meskipun penomoran seperti ini juga jadi masalah ya. Karena kadang-kadang antara satu kitab dengan kitab lain suka berbeda ini. Zaman sekarang zaman dimana agak susah untuk mencari yang paling betul. Waktul asri malam tasfaros sams, dan waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Nanti kita kompromikan 3 hadis ini. Tadi kan dikatakan dari sama panjang antara bayangan dengan
bendanya sampai tenggelam. Ini dikatakan sepanjang masih menguning langitnya, maka masih berlaku sholat asar. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini hadis yang juga perlu jangan perhatikan. Kalau jangan mengalami yang seperti ini. Man adroka rok'atan minal asri qabla antahubas sams fakot adrokal asro. Barang siapa yang masih menemukan satu rokaat sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dikatakan dia mendapatkan sholat asar. Jadi dengan Allahu Akbar satu rokaat adzan maghrib, maka masih dikatakan ikut sholat asar. Bagaimana mengkompromikan tiga hadis ini? Disebut oleh para ulama, hadis pertama, hadis dari Jibril tadi itu adalah penjelasan untuk waktu pelaksanaan sholat asar terbaik, yaitu ketika mulai itu tadi. Waktu mulai tadi, jangan sampai waktu tenggelam. Adapun hadis yang kedua tadi adalah penjelasan sholat asar yang masih boleh menguning tadi, masih boleh. Ini wis rapi janjane, wis mepet banget. Adapun yang ketiga tentang hanya dapat satu rokaat adalah penjelasan di mana nek kepepet makruh hukumnya. Makruh hukumnya sebuah keadaan di mana harus memaksa panjenengan yomung isune mungkui daripada lewat waktu, maka jangan laksanakan sebagaimana ditemukan waktu terakhir itu, walaupun ketika Allahu Akbar dapat satu rokaat ternyata adzan maghrib. Ini keringanan dari syariat Bapak Ibu sedaya. Keringanan dari syariat. Kemudian disunahkan menyegerakan sholat asar, disegerakan sholat asar. Karena apa? Sekali lagi, waktunya waktu yang bisa blur. Apalagi dikatakan di dalam hadis ini tentang mendung. Khususnya kalau hari mendung, maka disegerakan sholat asar. Sekali lagi, walaupun zaman sekarang ada zaman sekarang mudah. Ini sekedar pengetahuan dan kita ambil hikmah dari hadis-hadis yang disampaikan. Kita coba bayangkan di zaman itu Bapak Ibu sedaya. Ya kan? Kalau kita dapat kemudahan adalah keberuntungan buat kita, tapi kita bayangkan di zaman itu atau kita di sebuah keadaannya memang seperti itu. Kalau jenengan pernah melihat road trip Indonesia itu, orang-orang yang suka keliling Indonesia itu, kadang-kadang dia terjebak di tengah hutan yang kemudian kehilangan segala sesuatunya, ya kan? Maka kemudian dia sholat itu benar-benar mengandalkan ilmu yang seperti ini Bapak Ibu sedaya. Ini yang seperti ini. Nah, ini yang terkait waktu baru sholat asar yang kita bahas. Ini tentu saja masih banyak banget yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan nikmat kepada kita berupa umur dan istiqomah, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.